Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima untuk materi filsafat ekonomi Islam. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tauhid multidimensional sebagai falsafah dan formulasi ekonomi Islam. Jadi kemarin kita telah membahas mengenai filsafat secara umum, kemudian kita membahas mengenai filsafat ekonomi Islam. Nah, sekarang kita membahas tauhid sebagai falsafah dan formulasi ekonomi Islam. Jadi tauhid ini menjadi landasan atau menjadi worldview, titik pandang dalam kita menelaah ekonomi Islam atau dalam kita berekonomi Islam. Oke, kita mulai bahwa Islam sebagai agama mempunyai dua dimensi yang fundamental, yaitu akidah dan syariah ya. Akidah dan syariah ini dua dimensi yang sangat fundamental. Kalau kita kerucutkan itu akan menjadi dua, yaitu akidah dan syariah. Tapi kalau kita mau jabarkan, ini sebenarnya ada tiga, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, tapi kalau semuanya kita peras lagi itu menjadi akidah dan syariah, karena akhlak ini akan menjadi bagian dari syariah itu sendiri. Oke, akidah ini menjadi sangat penting bagi umat Islam karena menjadi landasan kita berislam. Itu yang pertama adalah akidah. Nah, setelah akidah baru syariah. Akidah itu apa? Akidah itu adalah nilai yang kita yakini ya, nilai ketauhidan atau nilai keimanan yang kita yakini. Nah, nilai ini menjadi dasar bagi umat Islam dalam berbuat. Nah, kita tahu bahwa apabila kita melihat fenomena manusia, maka kita akan mengetahui bahwa baik buruknya manusia itu tergantung dari nilai yang dia pegang. Nah, baik buruknya manusia itu tergantung dari nilai yang dia yakini. Nah, nilai yang baik yang akan menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, nilai yang buruk akan menghasilkan perbuatan yang buruk. Nah, seperti kita melihat bahwa sebagian orang, yaitu mohon maaf ya, mengapa sebagian orang itu korupsi ya, seperti itu? Karena jauh di dalam hatinya mereka menganggap korupsi itu baik. Nah, jauh di dalam hatinya mereka menganggap korupsi itu baik. Mereka meyakini bahwa korupsi itu baik, maka mereka korupsi. Walaupun kalau mereka ditanya apa korupsi itu baik, mereka mengatakan nggak baik. Nah, tapi itu hanya di mulut saja ya, itu hanya di mulut saja. Sedangkan hatinya itu jauh dalam hatinya, kesadaran dalam dirinya itu mengatakan bahwa korupsi itu baik, sehingga dia korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena dia menganggap punya uang secara instan itu baik. Nah, di sisi lain ada orang yang tidak mau korupsi. Kenapa dia tidak mau korupsi? Karena dia meyakini bahwa korupsi itu buruk. Nah, korupsi itu dosa. Korupsi itu dilarang oleh Allah. Maka dia tidak korupsi. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa orang korupsi dan orang tidak korupsi itu tergantung dari nilai yang ia pegang, tergantung dari keyakinan yang dia pegang. Nah, maka dari itu menjadi penting bagi seorang untuk memegang nilai yang benar. Nilai yang benar
akan membawa seseorang pada kebaikan, sedangkan nilai yang salah akan membawa seseorang kepada keburukan. Nah, contoh lain, ada seseorang yang mudah moro tangan. Moro tangan itu apa ya? Mudah mukul ya, mudah menganiaya, istri, mudah menganiaya anak itu. Itu kenapa? Karena jauh di dalam hatinya meyakini bahwa moro tangan atau memukul itu baik, walaupun dia tidak sadar. Nah, tapi kenapa dia memukul? Karena jauh dalam hatinya dia meyakini bahwa memukul itu baik, maka dia melakukan pemukulan. Nah, seperti itu. Tapi di sisi lain, ya, ada seorang yang begitu kasih sayang terhadap istrinya, terhadap anaknya. Gitu. Ini kenapa? Karena dia meyakini bahwa menyayangi istri dan menyayangi anak ini adalah kebaikan. Nah, maka kita melihat orang moro tangan terhadap istri atau orang kasih sayang terhadap istri dan anak itu bersumber dari apa? Dari nilai yang ia yakini. Nah, jadi perbuatan manusia itu, baik buruknya manusia, itu bersumber dari nilai yang dia yakini. Nah, begitu pula dalam kita beragama. Nah, sama-sama orang Islam, tapi kalau nilai yang dia pegang itu adalah berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda pula. Perbuatan yang dihasilkan akan berbeda pula. Sama-sama beriman pada Allah, tapi yang satu mengikuti ajaran Islam dengan benar, maka dia akan keluar dari dirinya perbuatan yang benar. Tapi yang satu sama-sama beriman pada Allah, tapi dia tidak meyakini nilai-nilai yang baik dari Islam, maka perbuatannya pun akan jauh dari tuntunan Islam. Nah, ini karena apa? Karena manusia meyakini nilai yang benar atau yang salah. Itu artinya nilai ini menjadi sumber utama perbuatan. Nah, nilai yang baik, nilai yang baik yang diyakini akan menghasilkan perbuatan yang baik. Nilai buruk yang diyakini akan menghasilkan perbuatan yang buruk. Nah, ini. Oke. Maka dari itu keyakinan yang benar ini menjadi sangat penting. Nah, kita berbicara keimanan, maka dari itu kita berbicara iman yang benar. Kita berbicara tauhid yang benar, yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ilmu tauhid secara umum diartikan sebagai ilmu yang bicara tentang cara-cara menetapkan akidah agama dan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil nakli, dalil akli maupun dalil perasaan. Jadi oke. Selanjutnya tauhid itu juga bisa katakan sebagai teologi ya. Jadi kalau bahasa Arabnya tauhid, kalau bahasa Inggrisnya teologi. Nah, teologi ini berasal dari kata theos. Theos itu artinya Tuhan. Logos, bukan legos ya, mohon maaf ya. Logos itu artinya ilmu. Jadi teologi artinya adalah ilmu tentang Tuhan. Nah, ini. Jadi kalau bahasa Arabnya itu tauhid. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ini teologi. Oke, tahapan tauhid. Nah, ini tahapan manusia bertauhid ya. Tahapan manusia bertauhid. Yang pertama, tauhid ini sebagai konsep. Nah, dari konsep ini tauhid akan berubah menjadi keyakinan
dari keyakinan ini, tauhid ini akan berubah menjadi amal perbuatan. Nah, kita mulai. Tauhid sebagai konsep. Nah, manusia mengetahui ya, tahapan tauhid. Tadi yang pertama adalah tauhid sebagai konsep. Yang kedua, tauhid ini sebagai keyakinan. Yang ketiga, tauhid ini sebagai amal perbuatan. Nah, seseorang mengetahui tauhid, ilmu tauhid atau ilmu tentang Tuhan atau mengetahui Tuhan ini melalui 3 hal. Melalui 3 hal. Yang pertama, ini adalah melalui wahyu. Yang kedua, manusia mengetahui Tuhannya ini melalui akal. Yang ketiga, manusia mengetahui Tuhannya melalui perasaan. Ya. Jadi ini tahapan konsep. Ya, Jadi yang pertama, manusia mengetahui Tuhannya ini melalui wahyu. Nah, mayoritas manusia mengetahui Tuhan ini melalui wahyu. Kita mengetahui bahwa Allah itu Tuhan kita karena dikasih tahu oleh siapa? Oleh Al-Quran, oleh wahyu. Nah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Nah, kita tahu bahwa konsep bahwa Tuhan kita itu satu itu karena kita dikasih tahu oleh Al-Quran. Nah, ini berarti kita mengetahui Tuhan kita itu dari wahyu. Konsep Tuhan kita mengetahui konsep Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu satu, itu dari wahyu. Nah, yang kedua, kita mengetahui bahwa Tuhan kita itu satu, Allah itu satu, itu dari akal pikiran. Dari akal pikiran. Nah, kita bisa melihat sosok Sokrates, ya. Sokrates, dia hidup pada tahun 624 sebelum Masehi. Jadi lahir tahun 624 sebelum Masehi. Ini Sokrates. Nah, Sokrates pada waktu itu adalah seorang tokoh masyarakat, seorang filsuf, orang yang pintar, ya, orang yang ilmuwan ya pada zaman itu. Ya, dia hidup 624 tahun sebelum Masehi atau 624 tahun sebelum Nabi Isa lahir atau 1100 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, ini Sokrates. Dia hidup di Yunani. Nah, pada waktu itu orang-orang Yunani percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini dewa yang banyak, ya. Ada dewa Zeus, ada dewa Athena, dewa Hera, dewa Hercules, dewa Venus, dewa Saturnus, dewa Apollo, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut orang Yunani bahwa alam semesta ini diciptakan oleh dewa-dewa yang banyak. Nah, pemikiran seperti ini ditentang oleh Sokrates yang pada waktu beliau adalah seorang filsuf. Dia mengatakan pencipta pertama alam semesta ini itu bukan dewa. Nah, tapi pencipta pertama alam semesta ini adalah zat tunggal. Nah, pencipta pertama itu kalau bahasa Yunaninya arche, ya, arche. Nah, pencipta pertama itu bukan dewa yang banyak, tapi adalah zat tunggal. Nah, ini mirip dengan doktrin dari Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu, bahwa Allah itu satu. Nah, kemudian Sokrates juga mengatakan
mengatakan bahwa zat tunggal tersebut tidak seperti segala sesuatu. Nah, ini mirip sekali dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, bahwa tertulis dalam Al-Quran, Allahu laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti segala sesuatu. Ini mirip ya, perkataan Sokrates ini dengan ajaran Islam ini mirip gitu. Jadi Sokrates mengatakan bahwa pencipta alam semesta itu adalah zat tunggal. Nah, Al-Quran mengajarkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan itu satu. Kemudian Sokrates juga mengatakan pencipta pertama itu tidak seperti segala sesuatu. Nah, Al-Quran juga mengatakan Allahu laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti segala sesuatu. Oke, mari kita bedah. Jadi kesamaan antara ucapan Sokrates dengan ajaran tauhid. Mengapa Sokrates ini mengatakan bahwa Tuhan itu satu atau zat pencipta pertama ya? Dia tidak mengatakan Tuhan karena belum ada istilah Tuhan. Yang adalah pencipta pertama. Pencipta pertama ini mempunyai makna yang sama dengan Tuhan ya. Nah, kenapa dia mengatakan bahwa pencipta pertama itu zat tunggal? Nah, hal ini karena dia meyakini bahwa pencipta pertama itu adalah zat yang tidak terkalahkan, zat yang mutlak ya, zat yang mutlak, zat yang tidak terkalahkan. Nah, kalau seandainya ada dua zat atau dua Tuhan atau dua dewa pencipta gitu, maka salah satunya ini pasti akan terkalahkan. Berarti salah satunya ini pasti bukan Tuhan, kan seperti itu. Nah, begitu pula kalau ada 3 Tuhan gitu, ada 4 Tuhan, ada 5 Tuhan, maka pasti salah satu hanya satu di antara mereka yang menang, kan seperti itu. Nah, maka yang menang itulah Tuhan, yang kalah itu pasti bukan Tuhan. Maka dari itu tidak mungkin Tuhan itu banyak. Nah, karena tidak mungkin Tuhan itu kalah ya, tidak mungkin itu kalah. Jadi kalau semua ada, kita ambil ambil contoh yang simpel aja. Kalau kita ada 3 Tuhan semisal ya, ada 3 Tuhan, kemudian memutuskan, nah hari ini itu panas, mendung, ataukah hujan. Nah, Tuhan yang pertama mengatakan panas, Tuhan yang kedua mengatakan mendung, Tuhan yang ketiga mengatakan hujan. Maka pasti yang terjadi adalah keputusan itu yang muncul padanya hanya satu. Nah, semisal diputuskan bahwa hari ini adalah panas, maka Tuhan yang mengatakan hari ini dingin, hari ini hujan, dan hari ini mendung, itu pasti akan kalah. Nah, kata kalah itu berarti bukan Tuhan. Nah, maka dari itu mustahil ada 3 Tuhan. Nah, dan mustahil ada Tuhan yang kadang menang, kadang kalah. Gitu. Kalau kadang menang, kadang kalah, berarti dia bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu dia menang mutlak, tidak terkalahkan, tidak terintervensi. Nah, maka dari itu tidak mungkin ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Yang ada adalah 1 Tuhan. Nah, maka dari itu menurut Sokrates, nah, pencipta pertama haruslah satu kekuatan yang meliputi segala sesuatu, yang tidak terkalahkan,
dia abadi. Itu. Dia tidak bermula. Nah, kalau dia bermula berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia bermula berarti ada sesuatu sebelum Tuhan ada. Nah, berarti ini tidak mungkin. Nah, ada yang mendahului Tuhan, berarti itu tidak mungkin. Maka dari itu Tuhan itu harus satu. Tuhan itu harus mutlak. Dia menang. Dia tidak dilahirkan. Nah, dan dia tidak berawal. Nah, dan tidak ada yang lebih awal dari Tuhan. Nah, maka dari itu Tuhan itu tidak bermula. Karena dia tidak bermula, maka tidak ada yang lebih dahulu dari Tuhan. Nah, maka dari itu. Nah, selanjutnya Allahu laisa kamitslihi syai'un, atau zat tunggal itu tidak seperti segala sesuatu. Nah, kalau seandainya zat Tuhan itu sama dengan zat yang lain, maka dia pastilah bukan zat Tuhan, tapi zat yang lain itu. Nah, karena zat Tuhan itu zat yang suci, dia tidak seperti segala sesuatu, tidak seperti cahaya, tidak seperti sinar, tidak seperti awan, tidak seperti api, tidak seperti udara, dan tidak seperti apapun. Karena apa? Dia zat yang suci. Dia ada dan dia menggerakkan. Nah, maka dari itu dari penjelasan ini kita tahu bahwa kita bisa mengetahui konsep tentang Tuhan dari akal pikiran kita, seperti yang disampaikan oleh Sokrates tadi. Ya, Sokrates mengatakan pencipta pertama itu adalah pencipta pertama adalah zat tunggal. Nah, bukan banyak zat, ya, bukan banyak dewa. Ini sama. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena pikiran yang cerdas akan selalu selaras dengan wahyu. Nah, pikiran yang benar akan selalu selaras dengan wahyu. Jadi dengan demikian kita tahu konsep tentang Tuhan bisa dari wahyu, bisa dari akal pikiran kita. Nah, kita mengetahui konsep tentang Allah dari Al-Quran. Nah, kita juga bisa mengetahui konsep tentang Allah, tentang Tuhan itu dari akal pikiran kita. Akal pikiran yang benar akan selalu selaras dengan wahyu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita juga bisa mengetahui tentang Tuhan itu dari perasaan, dari wisdan. Wisdan itu perasaan. Nah, tidak sedikit orang secara naluri, siapapun itu, ketika sedang ada masalah pasti mencari kekuatan tertinggi untuk mengadu. Ya toh? Kalau orang udah masalah itu pasti dia langsung mencari Tuhannya. Banyak hutang, mencari Tuhannya. Ada kena musibah, langsung mencari Tuhannya. Sedang kecelakaan, dia mencari Tuhannya. Sedang terlilit bencana, dia mencari Tuhannya. Jadi secara naluri manusia itu tahu bahwa di atas dirinya itu ada Tuhan yang menciptakan segalanya. Nah, itu bermula dari perasaan. Maka dari sini kita tahu bahwa kita mengetahui konsep tentang Tuhan itu yang pertama dari wahyu, yang kedua dari akal pikiran, dan yang ketiga dari perasaan, dari perasaan itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui konsep Tuhan, maka konsep ini akan berubah menjadi keyakinan. Nah, konsep yang benar akan menjadi keyakinan yang benar. Konsep yang salah akan menjadikan keyakinan yang salah pula. Nah, seseorang yang beriman kepada Tuhannya, pada Allah, maka
dia tidak akan mensekutukan Allah. Nah, dia hanya mencintai Allah yang satu karena segala sesuatu dipegang ubun-ubunnya oleh Allah. Semua yang di alam semesta ini, ubun-ubun alam semesta, ubun-ubun permasalahan, ubun-ubun bencana, ubun-ubun kebahagiaan, ubun-ubun manusia, ubun-ubun jin, malaikat, dan semuanya dipegang oleh Allah. Maka ketika kita menyembah, kita harus menyembah kepada Allah saja. Ketika kita takut, maka kita harus takut kepada Allah saja. Nah, ketika kita berharap, maka kita berharap kepada Allah saja. Karena apa? Karena semua permasalahan, ubun-ubun permasalahan dipegang oleh Allah. Semua ubun-ubun makhluk dipegang oleh Allah. Semua ubun-ubun bencana, kebahagiaan, penderitaan dipegang oleh Allah. Maka ketika kita berharap pada Allah. Ketika kita berdoa pada Allah. Ketika kita takut pun, takut hanya kepada Allah. Ketika seseorang berharap kepada selain Allah, maka dia telah mengkhianati Tuhannya. Nah, karena dia menganggap ada Tuhan selain Allah. Ketika orang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah mengkhianati Tuhannya. Nah, inilah yang disebut sebagai syirik. Karena dia berdoa, dia menyembah kepada selain Allah, padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu berasal dari Allah. Ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah mengkhianati kekuatan tersebut. Nah, maka dari itu, ketika kita meyakini keyakinan yang benar, maka akan menghasilkan perbuatan yang benar pula. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu satu, maka kita akan menyembah Allah yang satu. Tapi kalau kita masih meyakini ada kekuatan selain Allah, nah ini merupakan keyakinan yang keliru, maka akan menghasilkan perbuatan yang keliru pula. Nah, contohnya ada banjir, kemudian dia nyembelih kambing untuk ngasih sajian kepada penjaga sungai. Nah, ini berarti syirik, karena menganggap banjir itu bermula dari penjaga sungai. Padahal banjir itu bermula dari siapa? Dari izin Allah. Maka dari itu ketika kita membuat sesajen untuk sungai agar tidak banjir, maka ini disebut syirik karena telah mengkhianati keyakinan kita kepada Allah. Bahwa Allah lah yang mengizinkan terjadi banjir. Maka kalau kita berdoa berharap hanya kepada Allah yang mengizinkan banjir itu terjadi. Nah, ini. Maka tadi dari konsep yang benar, maka akan menghasilkan keyakinan yang benar. Nah, dari keyakinan yang benar ini akan menghasilkan amal perbuatan yang benar pula. Nah, ini tahapan tauhid. Maka penting bagi kita dalam beriman, dalam bertauhid ini mempunyai konsep yang benar dulu tentang tauhid. Nah, dari konsep yang benar ini akan menimbulkan keyakinan yang benar. Dari keyakinan yang benar ini akan menimbulkan amal perbuatan yang benar pula. Di awal tadi saya katakan nilai yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Nilai yang salah akan menghasilkan perbuatan yang salah pula. Konsep yang benar tentang nilai akan menghasilkan perbuatan yang benar. Konsep yang salah tentang nilai akan menghasilkan amal perbuatan yang salah pula. Nah, di sini pentingnya akidah yang benar, tauhid yang benar. Nah, selanjutnya tauhid terbagi jadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah,
Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah ini kita mengetahui, kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Satu-satunya pencipta dan satu-satunya pemelihara alam semesta. Ini disebut sebagai tauhid rububiyah. Allah yang satu-satunya mencipta. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan setan, menciptakan jin, menciptakan iblis, menciptakan malaikat, menciptakan kebahagiaan, menciptakan penderitaan, hingga ini satu-satunya pencipta di alam semesta ini. Semua terjadi karena Allah mengizinkan. Nah, ini disebut sebagai tauhid rububiyah. Maka kalau seandainya seseorang itu terkena musibah, itu kita yakin bahwa musibah itu terjadi karena apa? Karena Allah mengizinkan. Nah, sama ketika kita mendapat kebahagiaan itu terjadi karena apa? Karena Allah mengizinkan kebahagiaan itu terjadi. Ketika Allah mengizinkan manusia itu selamat, maka tidak ada satu setan pun yang bisa menyelakai manusia itu. Ketika Allah mengizinkan manusia itu celaka, mohon maaf ya, maka tidak ada satu malaikat pun yang mampu menyelamatkan manusia itu. Maka dari itu, ketika kita berharap kepada Allah, ketika kita berlindung kepada Allah, ketika kita berdoa hanya kepada Allah. Nah, ini adalah esensi tauhid rububiyah. Nah, ini. Nah, kalau seseorang sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan degengan dari Allah, ini kalau kata Gus Idam ya, maka tidak ada satupun setan yang dapat mencelakai manusia itu ya. Tidak ada satu jin pun yang mampu menyelakai manusia itu ketika Allah sudah bersama manusia. Nah, maka kalau kita berdoa ya berdoa pada Allah, berharap pada Allah, meminta kepada Allah saja. Jangan meminta kepada penjaga sungai, penjaga pohon, penjaga tempat keramat. Nah, itu keliru, salah besar, itu namanya syirik, itu namanya mengkhianati cinta kepada Allah. Berkhianat kepada Allah itu syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, Allah tidak mengampuni dosa syirik ya, dan mengampuni dosa selain dosa syirik. Selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah kita harus percaya bahwa Allah itu satu, hanya satu, bukan dua, bukan tiga, bukan tiga dalam satu. Nah, itu 3 in 1 itu salah, bukan. Tapi tauhid uluhiyah ini kita meyakini Tuhan itu, Allah itu hanya satu, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan 7, bukan 8 dan lain sebagainya. Tapi Allah itu hanya satu. Nah, ini namanya tauhid uluhiyah, dan haram bagi kita meyakini bahwa Allah itu ada 2. Haram bagi kita meyakini ada kekuatan yang semisal dengan Allah. Nah, hanya Allah lah yang memiliki segala kekuatan. Selanjutnya adalah tauhid asma wa sifat. Kita meyakini bahwa Allah ini mempunyai nama-nama yang baik, mempunyai sifat-sifat yang baik. Nah, Asmaul Husna ada 99. Nah, sedangkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib Allah itu ada 20. Nah, Allah berbuat sesuai dengan nama-namanya, sesuai dengan sifat-sifatnya, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang baik. Nah, ini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Oke, selanjutnya dari konsep tauhid ini maka
akan muncul perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan tauhid, tauhid yang benar, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Nah, ekonomi Islam itu dilandasi oleh tauhid. Maka segala perilaku kita, itu perbuatan kita dalam beraktivitas ekonomi harus merujuk pada nilai-nilai tauhid, nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tauhid menjadi dasar dari semua ajaran praktek keagamaan Islam ya, dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum maupun agama. Ini. Selanjutnya, tauhid sebagai landasan fundamental ajaran Islam. Ini ya, ini sebagai landasan fundamental. Nah, hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi. Ini bukan hakikat tapi hakikat. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah. Jadi kita ini apa sih arti Islam? Nah, kemarin di kelas saya sampaikan Islam itu artinya menyerahkan diri. Itu bukan damai ya. Kalau damai itu makna Islam secara luas, tapi makna letter luck-nya, makna rigidnya, makna pastinya, Islam itu atau makna khususnya Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah. Kita menyerahkan diri untuk diatur dengan aturan-aturan Allah. Nah, itu. Maka hakikat tauhid adalah menyerahkan diri yang bulat secara penuh kepada kehendak ilahi, kepada kehendak Allah. Nah, kita menyerahkan diri untuk diatur dengan aturan-aturan Allah. Nah, baik menyangkut ibadah kita, muamalah kita, seluruh kehidupan kita diatur dengan aturan-aturan Allah. Demikian pula dengan aktivitas ekonomi Islam kita diatur dengan aturan-aturan Allah. Nah, ini tauhid menjadi landasan dalam ekonomi Islam. Oke, selanjutnya lalu bagaimana hubungan tauhid dengan aktivitas ekonomi? Nah, tauhid menjadi landasan filosofi ekonomi. Jadi tauhid ini menjadi landasan falsafah dalam ekonomi. Ada dua. Yang pertama, kita meyakini bahwa sumber daya alam semesta ini diciptakan oleh Allah saja. Jadi alam semesta ini, bumi, langit, air, material yang ada di dalamnya, semuanya diciptakan oleh Allah dan semuanya menjadi milik Allah secara absolut. Nah, ini. Yang kedua, Allah menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak ini di dunia ini. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, agar apa? Agar manusia dapat berperan sebagaimana mestinya menjadi khalifah di muka bumi. Agar manusia memanfaatkan sumber daya alam semesta ini untuk kesejahteraan. Nah, untuk kesejahteraan manusia, untuk memenuhi kehidupannya. Nah, ini hakikat atau tauhid sebagai landasan filosofi ekonomi. Jadi kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan kita meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, agar manusia mampu sejahtera dan mensejahterakan, mampu menjaga bumi, bukan merusak bumi. Oke, selanjutnya, nah, ini prinsip ekonomi Islam itu ada 4 prinsip ya. Prinsip moral dalam ekonomi Islam itu prinsip moral dalam ekonomi Islam ini ada 4. Yang pertama adalah prinsip ilahiyah, yang kedua prinsip akhlak, yang ketiga prinsip kemanusiaan,
Yang keempat, prinsip pertengahan atau prinsip keadilan ya. Yang pertama adalah prinsip ilahiyah. Jadi prinsip moral dalam ekonomi Islam itu adalah ilahiyah. Hal ini berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional. Nah, tujuan dari ekonomi konvensional itu adalah untung, adalah harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit-sedikitnya. Nah, ini prinsip ekonomi konvensional. Tapi prinsip moral dalam ekonomi Islam itu yang pertama adalah prinsip ilahiyah. Tujuan kita berekonomi itu ingin beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Tujuannya adalah menggapai ridho Allah. Adapun untung, adapun harta itu adalah yang kedua. Artinya prinsip moral dalam ekonomi Islam, tujuan dalam berekonomi Islam itu adalah Allah itu sendiri. Kita ingin menggapai ridha Allah, kita ingin menggapai ridho Tuhan. Nah, ini kita ingin beribadah kepada Allah. Nah, ini prinsip moral yang pertama. Nah, untung itu setelah kita beribadah kepada Allah. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip akhlak. Nah, ketika kita melakukan aktivitas ekonomi Islam, kita menggunakan norma-norma keislaman ya. Norma-norma keislaman itu tidak merugikan orang, tidak mengganggu orang, tidak mencurangi orang. Nah, itu. Ketika kita berdagang, kita menggunakan prinsip akhlak, prinsip etika. Itu tidak membohongi pelanggan, tidak merubah timbangan, tidak berbohong kepada pelanggan. Ini prinsip akhlak. Jadi ketika kita melakukan aktivitas ibadah, aktivitas ekonomi, kita menggunakan prinsip akhlak sebagai landasan kita bermuamalah, kita berekonomi Islam. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini ketika kita melakukan aktivitas ekonomi itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kita berdagang, kita beraktivitas ekonomi karena ingin membantu manusia. Itu. Adapun keuntungan ini adalah mengikut ya. Kita mencari untung, kita mencari laba, ini mengikut. Tapi pada prinsipnya ketika kita melakukan aktivitas ekonomi Islam, itu kita ingin memudahkan manusia yang lain. Kita ingin membantu manusia yang lain. Nah, ini prinsip kemanusiaan. Nah, inilah prinsip moral dalam ekonomi Islam. Itu. Selanjutnya yang keempat, prinsip pertengahan. Ketika kita melakukan aktivitas ekonomi Islam, kita harus melakukan aktivitas tersebut dengan adil. Adil bagi kita, juga adil bagi konsumen ya. Ketika kita berdagang, kita menetapkan harga yang adil bagi kita dan adil bagi konsumen. Ketika kita menimbang barang yang adil bagi kita, adil bagi konsumen. Ketika kita melakukan transaksi, kita melakukan transaksi yang adil. Nah, ini prinsip keadilan atau prinsip pertengahan. Maka prinsip moral yang melandasi ekonomi Islam ini ada 4. Yang pertama, Tuhan Allah sebagai tujuan. Yang kedua, kita berpegang pada akhlak yang benar. Yang ketiga, kita berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, kita berpegang pada keadilan. Nah, ini 4 prinsip yang kita pegang dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam. Nah, 4 prinsip ini juga melandasi
semua produk-produk ekonomi Islam. Nah, baik itu produk mudorobah, musyarakah, muzaroah, rohan, asuransi, falas, dan lain sebagainya, dilandasi prinsip ilahiyah, prinsip akhlak, prinsip kemanusiaan, dan prinsip pertengahan. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya tentang tauhid sebagai landasan filosofi ekonomi Islam. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.